Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa kalau kami ada bagaimana kami ada saat ini. Ini karena cinta Tuhan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah mengurapi kami semua dan keluarga kami Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan roh jahat yang mengganggu kami sepakat, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa saat ini Tuhan, hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan Roh-Mu yang memberikan hikmat, pewahyuan, marifat kepada hamba, bahkan kami semua Tuhan, untuk melakukan firman-firman-Mu Tuhan, kami tidak bisa kalau bukan Roh Kudus yang memampukan kami. Makasih Bapa, layakkan kami Tuhan masuk di dalam ruang Maha Kudus-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, karena tanpa kekudusan kami tidak akan mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biar kami juga mau mengampuni siapapun yang bersalah terhadap kami Tuhan. Karena di saat kami mengampuni, Engkau juga mengampuni kami. Makasih Bapa, firman-Mu Tuhan adalah Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, iman kami akan bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan. Kami rindu saat ini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu tidak akan kembali kepada-Mu Tuhan, melainkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih mengizinkan saya untuk bisa bersama-sama Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang bisa sharing firman Tuhan. Ini karena kasih Tuhan. Terima kasih juga Pak Pendeta Hebron yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, juga Ibu Desi, Ibu dan ibu-ibu yang ada semua sini. Tuhan ya, terima kasih. Baiklah, malam hari ini Tuhan memberikan tema buat kita semua, karena kita tahu kita adalah orang-orang yang haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan ya. Tanpa firman Tuhan, tanpa Roh Kudus kita tidak mampu menghadapi kehidupan ini ya. Karena kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jadi kita butuh Tuhan, saudara butuh firman Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Tema kita pada malam hari ini adalah kasih banyak sekali menutupi dosa ya. Itu ada di 1 Petrus 4 ayat 8. Kita sudah tahu semua firman Tuhan ini, tapi biarlah kita meminta juga dari Tuhan apa yang Tuhan inginkan untuk kita bisa lakukan. 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata seperti ini. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa ya. Di sini Tuhan ingatkan kepada kita saudara bahwa tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain ya. Berarti kasih itu saudara, kita tahu bahwa kasih kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Dan kedua kita mengasihi sesama kita, itu saudara yang harus kita lakukan saudara, karena itu adalah keseluruhan dari firman Tuhan ya tentang kasih. Apalagi kita akan memasuki mungkin ya minggu depan ada Valentine ya, kita merayakan hari kasih sayang itu terutama buat keluarga kita ya. Setiap hari juga kita merayakan kasih sayang dengan keluarga kita dan sesama kita saudara ya. Tapi biarlah malam hari ini Tuhan ingatkan bahwa kita harus bersungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lain ya. Karena banyak sekali menutupi dosa. Saudara, saya perhatikan banyak hamba Tuhan yang berkhotbah luar biasa, banyak anak-anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan, melayani Tuhan. Dan saya perhatikan saudara luar biasa, bahkan ada karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada mereka saudara ya. Ada karunia penglihatan, bernubuat, berbahasa roh, ada karunia-karunia bisa menyembuhkan orang. Tuhan kasih karunia mujizat-mujizat saudara ya. Luar biasa saya perhatikan. Tapi saudara, ada satu saat dengan seorang hamba Tuhan yang saya perhatikan ya. Saya sampai terkagum saudara bisa melihat ya. Wah luar biasa. Akhirnya di saat dia
berbicara, dan di saat dia berkata kepada saya, dia begitu benci dengan seorang hamba Tuhan yang sama-sama sepelayanan. Dia menyinggung saya dan dia meremehkan saya, dia tidak respect sama saya. Saudara, terus saya melihat saudara itu begitu marahnya gitu ya. Sampai benar-benar eh, bahkan hampir mau meninggalkan pelayanan, saudara. Jadi saya bisa membayangkan, aduh Tuhan, kok begitu ya. Saudara, kita tahu saudara ya bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara, memang kita sebagai manusia, tentu saja saya juga bukan robot. Tentu saja kadang-kadang saya marah, tersinggung, bahkan saudara, saya seringkali juga ada rasa iri, dengki, tapi akhirnya firman Tuhan yang menegur saya ya. Firman Tuhan yang menegur saya, saudara. Makanya firman itu menegur kita kalau salah ya. Firman Tuhan yang mengingatkan kita kalau kita salah. Makanya kita harus baca Alkitab supaya kita mengerti, saudara. Saya bisa bayangkan hamba Tuhan ini sampai benar-benar dia sudah berkata-kata benar-benar bukan seperti seorang hamba Tuhan yang bahkan diberi karunia sama Tuhan ya. Mungkin kalau hamba Tuhan biasa-biasa sih ya, mau S3, mau S berapapun, tapi kan ada juga yang enggak ada karunia gitu, tapi ini saudara dia dikasih karunia gitu, sampai saya, aduh Tuhan sampai begini ya. Makanya Tuhan ingatkan kepada kita, kasih itu banyak sekali menutupi dosa, saudara, karena kasih itu adalah Allah sendiri ya. Kasih itu Allah sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata, walaupun engkau sudah berbahasa roh, engkau bernubuat, engkau ada penglihatan, engkau bahkan bisa membangkitkan orang mati, saudara, kalau Tuhan katakan, kalau engkau tidak ada kasih dalam hidupmu, itu seperti tidak ada gunanya, saudara ya. Karena kasih itu akan tetap selama-lamanya, karena dia adalah Allah sendiri ya. Kita akan masuk kerajaan Allah dengan membawa kasih, bukan berbahasa roh, bukan bernubuat ya. Tapi karunia itu kita bisa kejar, saudara. Tapi yang paling penting adalah kasih ya. Di saat kita mengampuni orang lain, firman Tuhan katakan, di saat engkau mengampuni orang lain, engkau sudah melakukan kasih. Saudara, sehebat apapun kita ya, mungkin ada suami istri yang begitu benar-benar terluka di dalam rumah tangga mungkin ya, istri atau suami yang terluka. Saya perhatikan seorang hamba Tuhan, bahkan saudara, saya memberi standar hamba Tuhan ya, kalau jemaat biasa-biasa mah itu biasa aja gitu. Yang saya lihat tuh benar-benar sampai untuk menjalin lagi hubungan suami istri ini sebagai hamba Tuhan tuh udah benar-benar butuh suatu perjuangan, saudara. Memang nggak segampang itu. Saya juga bisa bayangkan luka yang mereka sudah derita mungkin bertahun-tahun dengan pasangan mereka, justru paling menyakiti di saat mereka tahu bahwa pasangan mereka melayani Tuhan gitu ya. Tapi saya perhatikan memang nggak gampang, saudara, yang namanya mengampuni, memaafkan. Kita tahu, saudara, Tuhan itu adalah kasih. Kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 11 ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 11. Saudara-saudaraku yang kukasihi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah ya. Jadi saudara, kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah ya. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita tidak saling mengasihi, saudara, mengampuni, memaafkan, saudara, kita bukan berasal dari Allah ya. Maaf walaupun sudah melayani, tapi kalau kita tidak ada kasih, saudara, ya, tidak mau mengampuni, memaafkan, ada kedagingan yang masih menyelimuti kita. Di Galatia 5 berkata seperti itu, ayat 19 dan seterusnya, masih ada iri, dengki, sombong ya, masih masih hidup di dalam percabulan mungkin ya, pesta pora, mabuk-mabukan ya, penyembah berhala atau mungkin berdukun, saudara. Saudara, firman Tuhan katakan mereka tidak masuk kerajaan Allah kalau tidak bertobat ya. Nah, barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih ya. Sebab Allah adalah kasih. Dalam inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kukasihi, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka seharuslah kita juga saling mengasihi. Saudara ya, salah satu bukti Tuhan mengasihi kita yaitu dia mengorbankan tubuhnya, darahnya yang mahal untuk dosa dan kesalahan saya dan saudara. Saudara, Tuhan katakan kalau kita tidak mengasihi,
saudara, kita itu tidak berasal dari Allah ya. Di firman Tuhan juga berkata di Amsal 10 ayat 12 ya. Kebencian itu menimbulkan pertengkaran. Yuk kita baca ya, kita baca aja. Saya suka buka Alkitab, baca aja supaya kita ingat gitu ya. Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12 berkata seperti ini, saudara. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran ya. Ingat saudara ya, bahwa kebencian itu menimbulkan pertengkaran. Saudara, kalau kita sudah benci sama seseorang ya, pasti saudara itu, orang Manado bilang soni boleh takore gitu ya, soni boleh takore, pokoknya itu aduh cepat sekali gitu saudara. Kalau sudah ada kebencian di situ, itu benar-benar nama juga kebencian, jadi tidak ada kesabaran lagi saudara ya. Jadi itu Tuhan katakan kebencian itu menimbulkan pertengkaran. Makanya kalau kita anak Tuhan, jangan sampai kita itu bukan pembawa damai. Tapi setiap kali kita pergi mungkin di satu gereja ini, di persekutuan ini, kita selalu membawa pertengkaran saudara. Tuhan katakan orang yang membawa damai itu adalah anak-anak Allah gitu ya. Tapi kenyataan kita sebagai anak Tuhan, seringkali kita lebih suka bikin orang itu berantem gitu ya. Kita nggak senang lihatnya, kita bikin dia berantem ya. Mungkin ada kakak adik yang kita nggak senang gitu ya. Kita mungkin berapa kakak adik, kita bahkan dengan keluarga kita sendiri saudara ya, antara orang tua dan anak kita sendiri yang bikin supaya orang tua kita membenci adik kita atau membenci kakak kita, kita sendiri yang menciptakan pertengkaran itu saudara ya. Saudara, Tuhan katakan orang yang membawa damai itu disebut anak-anak Allah. Tapi kalau cuma bawa pertengkaran itu bukan anak-anak Allah saudara ya. Walaupun kita merasa bahwa kita sudah sering berdoa, baca Alkitab atau apapun saudara yang menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi kalau kita tidak melakukan ini saudara, kita tidak membawa damai saudara ya. Itu Tuhan katakan, jangan sampai Tuhan katakan, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Saudara, firman Tuhan katakan, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran ya. Kasih itu menutupi segala pelanggaran. Saudara, yang membuat orang, ada juga yang firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 5 ayat 20, bagaimana kalau kita membawa orang ya, membawa orang, misalnya kita dibawa Tuhan di dalam suatu pelayanan, terus atau mungkin ya keluarga kita bawa mereka untuk dekat dengan Tuhan, saudara ya. Sudah tentu saja sebagai istri, sebagai suami, kita rindukan, kita punya keinginan kan. Firman Tuhan katakan, bawalah segala keinginanmu. Ya, keinginan kita apa saudara? Keluarga kita lah yang dekat dengan Tuhan ya. Mungkin istri, mungkin suami kita, mungkin anak-anak kita, orang tua kita, kakak adik kita yang jauh dari Tuhan, saudara. Mari kita bawa mereka dekat dengan Tuhan, saudara. Karena itu banyak sekali juga menutupi dosa kita, saudara ya. Makanya kalau kita bilang, percuma saya ngomong sama suami saya, sama istri saya tuh dia nggak dengar. Saudara, kalaupun kita sudah tidak usah bicara mungkin ya, ada saatnya memang kita bicara, kita kasih nasihat kalau salah, itu penting juga ya. Tapi alangkah baiknya saudara, itu yang paling penting yaitu sikap kita seperti di 1 Petrus 3 ayat 1-7 mengingatkan kita bahwa hormatilah suamimu ya, tunduklah kepada suamimu. Kalaupun suami atau istrimu yang tidak mengenal Tuhan atau belum mengenal Tuhan, tapi lewat sikap, lewat tindakanmu, mereka akan saudara? Mereka akan dimenangkan oleh kelakuan kita ya. Nah, jadi kita bawa mereka di dalam doa, kalaupun mereka sudah tidak mau dengar, ya kita berbicara, karena memang kita juga nggak usah banyak berbicara. Ayo kita seperti 1 Petrus 3 ini saudara ya. Bagaimana istri nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak ngomong, tapi sikap teladan kita harus tunjukkan saudara. Karena apa? Karena lewat sikap dan teladan kita, mereka akan dimenangkan ya, suami kita atau istri kita saudara. Nah, seperti di Yakobus 5 ya, kita baca saudara, Yakobus 5 ayat 20. Yakobus 5 ayat ke-20. Ayat 19 dulu ya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi
banyak dosa. Nah ini saudara, ayo kita bersyafaat buat keluarga kita ya. Jangan kita cuma sibuk di luar, kita tidak bersyafaat buat keluarga kita. Kita lupa sama mereka. Nggak bisa saudara, kita utamakan keluarga kita. Karena pelayanan kita yang terutama keluarga kita bawa dalam doa saudara ya. Nah ini saudara, Tuhan katakan saudara, jika di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, ya entah keluarga kita, entah sahabat kita saudara ya. Dan ada seseorang atau kita yang bisa memberikan yang membuat mereka itu yang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat ya, yang akan memberi kita itu memang Tuhan katakan kita tuh anak Tuhan ya. Kita itu memang menanam ya, menanam firman dan menyiram firman. Memang pertumbuhan itu Roh Kudus yang bekerja, Tuhan sendiri yang bekerja. Tapi kita juga harus ambil bagian kita, yaitu menanam firman, memberikan suatu kalaupun kita memberi nasihat ya nasihat seperti firman Tuhan gitu ya, jangan nasihat yang perkataan dunia, tapi harus nasihat sesuai firman ya. Dan kita juga menyiram dalam arti saudara, kita terus mengingatkan. Nanti pertumbuhan rohani mereka kita akan lihat itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita ya. Mereka bertobat atau tidak bertobat itu urusan Tuhan. Tapi percaya saudara, doa orang benar besar kuasanya ya. Yakobus 5 berkata seperti itu. Dan Tuhan mengingatkan kita, ketahuilah bahwa barang siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutup banyak dosa ya. Jadi menutup orang yang kita bawa kepada Tuhan dan dia benar-benar mengenal Tuhan, dia bertobat, itu saudara kita sudah menyelamatkan jiwa orang itu ya, keluarga kita mungkin dan orang-orang lain yang Tuhan bawa. Kita doakan seperti di menara doa ini, mendoakan syafaat, sudah pasti berdoa buat keluarga, berdoa buat bangsa dan negara, berdoa buat gereja, luar biasa saudara ya. Sampai sehari 2 kali, luar biasa. Tuhan urapi hamba-hamba Tuhan yang ada di menara doa ini. Kita sudah menyelamatkan jiwa-jiwa orang saudara ya. Karena Tuhan masih melihat ada korban-korban bakaran yang kita berikan saudara. Mau pagi, mau siang, mau malam saudara ya. Dan Tuhan katakan itu menutupi banyak dosa-dosa saya dan dosa saudara. Saudara ya. Percaya firman Tuhan berkata iya, ini adalah iya dan amin bagi kita saudara, supaya kita benar-benar semangat saudara untuk membawa jiwa-jiwa di hadapan Tuhan, karena waktu ini sudah sangat singkat saudara ya. Ini sudah waktunya, ini sudah benar-benar sudah di ambang pintu saudara. Mari kita baca di Matius 6 Matius 6 ayat 14 dan 15 yang seringkali kita sudah tahu, tapi biarlah firman ini mengingatkan saya. Soalnya saudara, firman ini kan banyak. Kalau kita nggak ulang-ulang lagi, saudara, biasanya kita sudah lupa ya. Banyak sekali, jadi kita harus ulang-ulang juga firman Tuhan ya. Walaupun saudara sudah tahu mungkin kita, tapi kita baca lagi. Matius 6 ayat 14 dan 15 berkata seperti ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah ini saudara, yang seperti saya cerita tadi ya. Seorang hamba Tuhan, dia dipakai Tuhan, diurapi, tapi dia tidak mau mengampuni. Saudara, dia bahkan benci sekali saudara ya. Saya tidak tahu saudara ya, kita cuma berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Itu waktu itu saya sampai kaget, saya bilang aduh Tuhan, ternyata susah ya untuk ngampuni gitu ya. Dia bilang sudah sangat terluka saya bilang aduh, sampai Paulus katakan sampai, dan Tuhan katakan kalaupun engkau terluka, engkau tidak berdarah-darah saudara ya. Jadi kita tidak seperti yang Tuhan sudah terluka sampai berdarah-darah. Jadi saya membayangkan ternyata susah gitu, sulit gitu yang mengampuni. Tuhan mau katakan seperti ini saudara, ayo kita sebagai anak Tuhan ya, kita harus mengampuni karena kita tidak akan diampuni oleh Tuhan saudara kalau kita masih hidup di dalam kebencian saudara, karena kebencian itu seperti membunuh saudara ya, firman Tuhan katakan. Saudara, di Galatia 5 yang kita sudah tahu ya tentang buah-buah roh ini saudara ya, yang sudah sering kita baca juga di Galatia 5 ya. Baca lagi ya saudara ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Biarlah. Nah ini saudara, kita harus hidup di dalam buah-buah roh. Karena buah-buah roh inilah yang akan membawa kita ya saudara, di dalam kekekalan saudara. Seperti Tuhan katakan, bahasa roh akan berlalu, nubuatan akan berlalu, tapi saudara, kasih itu kan tetap tinggal. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang, dan saling mendengki. Nah ini saudara, seringkali saya juga tiba-tiba saya lihat gitu ya, mungkin ya di Instagram, di Facebook, kadang-kadang saya melihat, saudara, yang timbul di hati saya ada iri gitu ya, ada iri, ada dengki. Saudara, Tuhan katakan, itu bukan kasih ya. Kalau kamu benci, kamu ada iri, ada dengki, kamu tidak hidup di dalam kasih. Saudara, firman ini luar biasa ya. Ya Tuhan, ampuni saya. Itu kadang-kadang tanpa kita sadari loh saudara ya. Mungkin kita melihat, mungkin bahkan orang lain, mungkin keluarga kita sendiri ya. Kita rasa iri, dengki saudara ya. Firman Tuhan katakan, engkau hidup di dalam kedagingan kalau engkau iri dan dengki ya. Dan engkau tidak masuk dalam kerajaan Allah kalau engkau tidak bertobat. Itu kan tidak kelihatan saudara ya. Kalau kita mencuri kan kelihatan, tapi kalau iri, dengki, sombong itu nggak kelihatan saudara. Dan itu banyak kali ada dalam diri saya yang selalu Tuhan ingatkan saudara. Tuhan bilang, engkau tidak hidup di dalam kasih. Engkau harus bertobat. Saudara, saya sampai, aduh Tuhan ampuni saya, kenapa saya begini gitu ya. Kenapa saya ada iri, ada dengki saudara. Tapi itulah luar biasa ya, Roh Kudus mengingatkan kita. Itulah pentingnya Roh Kudus yang harus kita selalu jaga. Roh Kudus itu ada dalam diri kita supaya di saat kita melakukan sesuatu yang salah, Roh Kudus yang mengingatkan kita ya. Makanya kita harus setiap hari berdoa, baca Alkitab. Harus ada pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Itulah hubungan yang akrab yang akan kita jalin dengan Tuhan ya. Di saat kita salah saudara, Roh Kudus yang ingatkan kita ya. Kita sudah diberi kepekaan sama Roh Kudus, apalagi kita semua di sini sudah sekolah doa ya saudara, sekolah doa apostolik dan profetik, luar biasa. Nah itu sudah pekah semua ini saudara. Hamba-hamba Tuhan sudah diurapi oleh Tuhan. Jadi setiap kali kita ada sesuatu yang tidak beres, Roh Kudus selalu ingatkan ya. Itu tidak sejahtera kalau kita tidak bereskan saat itu saudara. Saudara, firman Tuhan juga berkata di 1 Korintus 13, oh itu ya tentang kasih ya saudara ya, tentang kasih. Ayo kita baca lagi ya. Soalnya Tuhan bawa hari ini tentang kasih juga. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7 ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nah ini saudara, sabar juga sampai sekarang saya belajar yang namanya sabar dan pengendalian diri saudara ya. Memang masih banyak hal, masih banyak dosa-dosa yang terselubung ternyata di hati saya saudara, seperti Daud katakan, Tuhan masih banyak yang masih terselubung, dosa-dosa yang terselubung di hati saya. Singkapkan Tuhan. Nah itu saudara ya. Kadang-kadang saya nggak sabar gitu ya. Saya mau belajar sabar, tiba-tiba anak-anak nyebelin gitu saudara. Sampai harus ada kata-kata yang saya nyesel kenapa saya ngeluarin kata-kata itu gitu saudara. Kesabaran itu kadang-kadang Tuhan izinkan itu lewat mungkin perkataan kita. Kita sudah tidak sabar, kita tidak ada pengendalian diri saudara, sehingga kita sudah keluar kata-kata yang menyakiti pasangan kita, entah anak-anak gitu, karena langsung emosi, itu emosi yang menguasai kita saudara, kedagingan yang menguasai kita sehingga kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang sampah, yang sudah menyakiti keluarga kita, anak-anak kita dan orang tua kita, bahkan kakak adik kita, bahkan orang lain saudara ya. Nah, jadi kasih itu sabar. Ayo saudara, itu yang saya juga berjuang dengan kesabaran, dengan pengendalian diri. Banyak kali saya juga tidak bisa mengendalikan diri saya ya. Apalagi saat emosi saudara ya. Tapi firman Tuhan ingatkan, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Dan ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak egois saudara ya. Seringkali kita juga sudah di level kita udah orang bilang kita sudah dekat dengan Tuhan, tapi seringkali kita egois ya. Kita mau mementingkan diri kita sendiri, saudara. Kita nggak peduli dengan orang lain ya. Dan kasih itu tidak pemarah ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran ya. Ada sukacita di saat kita melakukan kebenaran itu saudara ya. Bahkan kita tidak akan bersukacita kalau kita melakukan ketidakadilan ya. Tidak akan ada kesejahteraan di hati kita di waktu kita melakukan ketidakadilan itu saudara ya. Tapi kita akan bersukacita di saat kita melakukan kebenaran itu. Saudara, ayat 7 juga berkata bahwa ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan,
nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Nah ini saudara ya. Jadi memang kasih itu tidak berkesudahan, berarti sampai nanti saudara yang akan membawa kita di apa di kerajaan Allah saudara ya. Jadi kasih ini yang harus kita tonjolkan dalam hidup ini saudara. Kita buat suatu perbedaan antara kita anak Tuhan yang mengenal Tuhan dan tidak adalah hidup di dalam kasih ya. Ya, jangan kita sama aja sama mereka, nggak ada perbedaan ya. Kita tidak ada beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sama aja kelakuannya ya saudara. Bahkan mungkin kita lebih galak, bahkan kita mungkin beranggapan bahwa kita adalah biji mata Allah, kita adalah orang-orang yang berharga berharga di hadapan Tuhan. Di saat orang menyinggung perasaan kita, kita berkata bahwa, lu kagak tahu ya siapa gue," gitu. "Saya ini anak raja di atas segala raja." Sedangkan kita seringkali saya mendengar seringkali anak Tuhan yang sudah dekat dengan Tuhan berkata seperti itu gitu ya. Nggak tahu dia saya udah Tuhan pakai gitu ya. Aduh sampai saya aduh Tuhan tolong saya supaya saya tidak seperti itu gitu saudara ya. Maksudnya ya ya kita sudah tahu saudara bahwa kalaupun orang berbuat jahat sama kita, kita tuh memang tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Tapi balaslah dengan kebaikan. Nah, itu yang Tuhan katakan. Tapi seringkali kita nggak mau gitu, saudara. Kita apa, tidak mau apa namanya, ya tidak mau merendahkan diri gitu ya. Tidak mau merendahkan diri. Saudara dari dulu saya kalau misalnya saya tahu bahwa ya mungkin di keluarga lah misalnya ya, misalnya kadang-kadang atau dengan kakak adik kita atau siapapun anak-anak kita atau siapa gitu ya, saya kalau misalnya memang ada sesuatu yang ke apa, kesalahpahaman gitu ya atau mungkin, ya salah tahu saya tuh benar, dia tuh salah gitu ya, dia tuh salah, saya tahu memang posisi dia salah. Ya mungkin dengan suami istri kita gitu ya, biasanya kan suami nggak mau, salah langsung mengakui, "Oh iya salah, saya salah," gitu. Biasanya begitu, suami itu nggak langsung gitu ya. Tapi kita istri itu biasa kalau saya nih ya, kalau saya tuh gelisah banget gitu ya kalau, aduh berjam-jam gitu ya kok belum belum ngomong gitu, padahal udah pengen ngomong gitu ya. Saya tahu bahwa saya juga kesel gitu, sebel gitu ya. Tapi saya tuh nggak apa ya, nggak sejahtera gitu ya. Bertahan lama-lama gitu ya, apalagi sudah mau tidur gitu, akhirnya dua-dua nggak bisa tidur gitu, gara-gara apa saudara ya, kadang-kadang lihat jam 1 udah jam 2 kok belum tidur. Karena kita belum selesai gitu, belum bilang saling mengampuni, memaafkan, atau bilang, "Aduh maaf ya." Biasanya saya sih dulu ya, sebelum saya dekat dengan Tuhan ya saya berharap ya dia yang salah ya suami saya yang harus minta maaf gitu. Tapi di saat saya dekat dengan Tuhan, saya mengenal siapa Allah itu adalah Allah yang kasih, saya berusaha untuk saya duluan gitu ya saudara. Jadi kadang-kadang kalau saya sudah nggak sejahtera, udah kelamaan ya udah saya bilang, "Saya maaf ya saya yang salah." Akhirnya suamiku bilang, "Ya enggak, sayalah yang salah," gitu ya. Akhirnya kan sudah gitu ya, sudah bisa ketawa gitu ya, udah selesai gitu saudara. Tapi saudara bisa bayangkan gara-gara hal sepele mungkin karena berlarut-larut gitu ya, ada kebencian ya, sampai berhari-hari gitu. Aduh itu sudah, itu pasti nanti itu kebencian itu akan semakin melebar saudara ya. Saudara firman Tuhan berkata juga di apa namanya, di Yakobus 3 ya, Yakobus 3 ayat 16 dan 17, Saudara, di situ dikatakan kalau ada iri dengki, itu pasti ada kekacauan ya. Jadi iri dengki Saudara yang itu seperti saya bilang ya, saya berperang Saudara untuk iri dan dengki ini Saudara, jujur aja Saudara. Tapi saya bilang, "Tuhan kuatkan saya," Saudara. Saya sudah dalam Tuhan masa saya harus iri dan dengki Saudara ya. Tapi nggak tahu ya itu mungkin dari kecil sifat yang benar-benar dari dulu gitu ya. Tapi puji Tuhan saudara, mulai saya minta sama Tuhan, "Tuhan kuatkan saya untuk tidak benci iri," karena itu membuat kekacauan saudara ya, dan membuat kita akhirnya toh tidak sejahtera ya dan berdosa. Yakobus 3 ya, Yakobus 3 ayat 16 dan 17, Yakobus 3 Yakobus 3 ayat 16 dan 17, Yakobus 3 ayat 16 dan 17. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara ya. Jadi kalau di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat ya. Wow, sangat mengerikan saudara ya, di mana ada iri hati. Kita anggap itu iri hati itu biasa gitu ya.
Kita anggap itu biasa, tapi saudara itu benar-benar firman Tuhan katakan di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya ada kesaksian saudara tentang ini. Ada bagaimana seorang ibu yang kami kenal, pelayanan, dia bercerita bahwa ya pergumulannya di mana suaminya, bayangkan suaminya itu mau dipisahkan oleh keluarga suaminya sendiri. Jadi suaminya itu eh, mau dipisahkan rumah tangganya itu ibu ini dengan suaminya. Jadi keluarga suaminya ini yang membuat kekacauan ya. Jadi suaminya ini ya gimana caranya memang suaminya juga memang suka berzinah, berselingkuh saudara ya. Nah terus ya iblis memakai apa namanya momen ini saudara. Yang paling parah di sini tuh begini saudara ya. Jadi keluarganya sendiri berusaha untuk mau menghancurkan ya, mau menghancurkan rumah tangga mereka. Jadi suaminya ini dipertemukan dengan keluarga, dengan orang lain gitu ya. Jadi adiknya ini menampung suaminya ini untuk berpacaran dengan istri orang lain di rumahnya dia gitu ya. Jadi memang sengaja gitu ya. Dan sebetulnya ibu itu bilang, sebetulnya ibu ini yang adiknya ini, adik iparnya ini yang perempuan sebetulnya tuh iri, ya, dengki ya. Karena mungkin ya secara materi, biasa kan seperti itu ya, banyak kali kakak adik kita justru yang menghancurkan rumah tangga kita tuh bukan orang lain, banyak kali yang saya saya perhatikan dari pelayanan kami yang kami lihat Saudara. Keluarga sendiri Saudara. Jadi kakak adik iparnya itu berusaha untuk memberikan mempertemukan suaminya di rumah mereka gitu saudara. Wah itu sangat berbahaya, itu benar-benar kita lihat di sini saudara, saya dengar cerita ini saudara, dan saya lihat bahwa Tuhan sangat benci dengan hal ini saudara. Saudara tahu akibat dari perbuatan mereka, ini karena iri dan dengki saudara ya, itu terjadi karena iri dan dengki ya. Nah, dan kita lihat di sini saudara, di waktu rumah tangga mereka hancur gara-gara suaminya berselingkuh dengan wanita lain, dengan istri orang lain ya. Di rumah adiknya sendiri mereka pertemukan dan kemudian mereka sampai nginep-nginep di hotel jadinya ya, sudah benar-benar menunjukkan sudah bukan sembunyi-sembunyi lagi. Mereka berselingkuh udah benar-benar sampai berbulan-bulan saudara, tapi kita lihat di sini bahwa Tuhan tetap membela rumah tangga yang Tuhan sudah bangun saudara ya. Jadi jangan coba-coba saudara kita memberontak terhadap Tuhan, memisahkan ya keluarga yang sudah dipersatukan oleh Tuhan ya. Akibatnya fatal sekali saudara. Fatal sekali kalau saya perhatikan. Wah, mengerikan saudara. Itu benar-benar dosa itu, upah dosa itu adalah maut saudara ya. Saya tidak tahu di waktu ibu itu meninggal ya, adik ipar itu meninggal, apa dia sempat meminta ampun sama Tuhan saudara. Soalnya di saat dia meninggal itu ya, yang adik iparnya ini yang membuat rumah tangga ibu ini kacau saudara, yang hancur. Ibu ini dalam waktu selang waktu cuman berapa, 1 bulan atau 2 bulan meninggal dalam kecelakaan yang sangat mengerikan saudara. Nah saya bisa lihat di sini. Dan ibu itu berkata bahwa saya sampai melihat, aduh Tuhan kok sampai begitu ya. Saudara itu nggak bisa saudara, karena Tuhan taruh di hati saya. Saudara begini, kita jangan pisahkan rumah tangga yang Tuhan sudah bangun ya. Jangan sekali-kali kita pisahkan ya. Apalagi kita sebagai kakak adik ya, kita mau pisahkan kakak adik kita. Karena kita mungkin merasa, aduh ini kan istrinya ini kan ya nggak berguna lah. Kakak saya kan yang kaya raya, sekarang kaya raya. Jadi kadang-kadang kita mungkin rasa iri, kita ingin pisahkan. Ada yang seperti itu. Bahkan ada orang tua yang ingin memisahkan anaknya, saudara ya. Ingin menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri. Banyak yang saya perhatikan ya. Di saat anaknya mungkin kaya raya, dia bilang, ah udah gak pantas lah kamu punya istri seperti dia. Udah gak level. Dulu mah kamu susah, waktu kamu masih miskin, oke lah. Tapi sekarang kan kamu jabatan udah luar biasa di kantor, kamu sudah kaya raya. Ngapain punya istri seperti itu? Padahal di waktu susah itu sama-sama, saudara. Tapi di saat mereka sudah diberkati Tuhan, bahkan keluarga sendiri yang memisahkan. Ya, yang saya perhatikan tuh seperti itu. Tuhan katakan kepada saya, hati-hati dengan bahkan orang tua yang memisahkan anaknya ya, memisahkan anak rumah tangga anaknya sendiri. Tuhan katakan dia berontak terhadap saya, Allah yang hidup. Itu Tuhan katakan, jangan sekali-kali saudara ya, kita memisahkan apa. Masalahnya mereka menikah pun gitu kan
atas restu orang tua, kecuali memang orang tua tidak merestui. Nah, itu mungkin mungkin ya lain lagi gitu ya. Tapi yang saya perhatikan walaupun orang tua tidak hadir di suatu perkawinan, di saat anaknya sudah menikah, mereka tuh tetap menerima mereka, mengampuni anak-anaknya. Tapi yang paling parah itu orang tua yang merestui pernikahan, tiba-tiba orang tua juga yang memisahkan saudara ya, rumah tangga itu parah. Saya juga perhatikan ada seorang bapak yang ditegur sama Tuhan di waktu dia ingin menceraikan anaknya saudara ya. Saya perhatikan benar-benar sampai aduh, tapi nggak sampai ini sih ya, masuk rumah sakit ya dia minta maaf lagi kepada anak mantunya ya. Saya perhatikan saudara itu waktu kita konseling dalam, pelayanan ya, dalam apa, dalam ya pelayanan kita. Jadi saya perhatikan, ya Tuhan itu sangat tidak suka saudara ya, bahkan Tuhan benci saudara dengan hal ini. Ini cuma gara-gara apa? Iri dengki saudara. Makanya Tuhan katakan di sini iri dengki, makanya kalau kita ada iri dengki saudara ya, itu bisa menimbulkan sesuatu yang Tuhan katakan bahkan seperti kita tahu Kain membenci, apa, Habel saudara ya, adiknya sendiri karena iri dan dengki. Dan memang ternyata itu ada saudara ya, sudah ada saudara dari, zaman, apa, di perjanjian lama saudara, kita ketahui cerita itu saudara ya. Jadi itu kalau di mana ada iri hati Tuhan katakan, dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan ya, perbuatan-perbuatan yang jahat. Saudara ayat yang terakhir kita lihat di sini, oh iya saya mau kesaksian lagi saudara bagaimana Tuhan izinkan juga saudara ya, saya juga pernah saudara dalam suatu pelayanan gitu ya dengan seorang ibu yang, pemimpin ya, pemimpin, apa namanya, di suatu tempat di mana Tuhan izinkan kami melayani sama-sama gitu ya dengan satu ibu yang, adalah seorang hamba Tuhan yang tadinya ya saya hormati, bukan tadinya saya hormati, tetap saya hormati saudara ya. Nah, di waktu kita pelayanan sama-sama baru kita tahu saudara ya ternyata karena kita waktu itu kita pelayanan di suatu tempat itu selama 12 hari gitu. Jadi setiap hari kan berarti saya ketemu sama ibu ini pemimpin kita gitu ya, hamba Tuhan ini gitu. Saudara, aduh saya baru perhatikan ya ampun Tuhan kok bisa gitu ya. Jadi saudara bisa bayangkan saya ikut pelayanan saya bayar tiket sendiri, semua saya bayar juga sendiri, hotel dan lain-lain saudara. Yang membuat saya kaget saudara ya, dan ini mungkin suatu ujian Tuhan ya. Saya tahu saya lagi diuji bagaimana saya harus rendah hati gitu ya, saling yang harus mau mengasihi, mau mengampuni gitu ya. Walaupun merasa, aduh harga diri saya ini udah benar-benar diinjak-injak gitu ya di depan orang-orang, di depan teman-teman, bahkan di depan keluarga kita waktu itu yang ikut juga ada keluarga, ada teman-teman gitu ya, kita satu tim gitu saudara. Saudara, hampir setiap hari saya dimarahin gitu tanpa alasan. Ini aduh saya sampai bilang, "Aduh Tuhan, saya kalau bukan pelayanan dan saya kalau belum mengenal Allah yang kasih, saya sudah tonjok dia saudara ya, saya juga berani. Aduh siapa elu?" Gitu ya. Tapi saudara Tuhan bilang, "Enggak, berhenti ya, kamu harus punya kasih, maafkan." Setiap hari saya dimarah-marahin sampai mereka sampai bingung, "Loh kok kamu yang jadi sasarannya?" Gitu. Saya juga bingung gitu, kenapa saya jadi sasaran gitu. Tuhan bilang, "Nggak apa-apa, bersabar, tabah," gitu ya. Tapi ini hamba Tuhan, Saudara. Tuhan seharusnya kan dia tahu gitu tentang kasih gitu. Saya dimarahin, aduh pokoknya saya sampai benar-benar, es eee, apa ya, saya sampai sedih banget gitu ya. Tuhan bilang, "Sudah sabar ya." Ini Tuhan cuma katakan kepada saya, "Sudahlah, ini Tuhan menguji hati saya." Itu Tuhan kasih di hati saya, "Sudah sabar, 12 hari ini kamu dimarahin tiap hari, percayalah engkau akan lulus kalau engkau tidak membalas ya kejahatannya," gitu ya. Saudara pengen balas gitu sebetulnya, aduh pengen, kalau pikir-pikir aduh, apa namanya, maksudnya ya sebagai kalau kita orang Manado bilang, "Emang cuma ngadas tuh ada?" Kita juga ada kok, kadang-kadang tuh begitu tuh, kok terlalu menganggap remeh gitu loh. Saya juga bukan orang miskin-miskin banget gitu, istilahnya seperti itu saudara ya, kadang-kadang kita kan begitu. "Aku tuh tidak minta-minta makan sama kamu, aku tidak minta-minta roti sama kamu," gitu. Seolah-olah begitu, bukan berarti saya kaya, bukan saudara, maksudnya kita kan kadang-kadang berpikir, "Ah, ngapain kamu marah-marahin saya? Saya nggak ngemis-ngemis sama kamu." Ya mungkin seperti itulah perkataan kita saudara ya. Tapi Tuhan kasih saya kesabaran, "Sabar, tabah, engkau akan lulus anakku." Tapi saya bilang, "Tapi Tuhan ini 12 hari gitu loh, 12 hari, setiap hari saya dimarah-marahin." Saya juga bingung, saya mau bilang dia gila nggak gila gitu loh. Waras-waras aja, bukan yang bagaimana, tapi aduh
Saudara bisa bayangkan saudara, tapi puji Tuhan saya bisa lulus saudara ya. Karena kasihlah ini yang mengingatkan kepada saya. Tuhan bilang, "Sudahlah, kasih itu ampuni, maafkan karena banyak menutupi dosamu, Nak. Kamu juga banyak salah ya, kamu juga banyak dosa, sudahlah kasih. Kasih, tetap kasih itu." Ya saudara, puji Tuhan biarlah firman ini mengingatkan saya dan saudara, karena kita harus ingat saudara, sebenci-bencinya saudara kita, di hati kita saudara ya, ingatlah bahwa Tuhan katakan bahwa engkau berdosa, di saat engkau melakukan kasih, dosamu banyak sekali aku tutupi saudara ya. Puji Tuhan, biarlah kita sama-sama belajar untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, cinta kepada Tuhan dan sesama kita, saudara. Nggak gampang, nggak mudah, saudara, kalau kita tersakiti. Tapi percayalah, Tuhan itu adalah kasih. Dia yang memberikan saudara dan saya kemampuan untuk bisa melewati ini, saudara ya. Karena kasih itu akan tetap tinggal selama-lamanya. Bahasa roh akan berlalu, nubuatan akan berlalu, saudara ya. Tapi kasih tetap tinggal. Dan di saat kita melakukan kasih, banyak sekali menutupi dosa kita. Puji Tuhan, haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang baik mengajarkan kami malam hari ini tentang kasih. Terima kasih Bapak karena kasih itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami untuk hidup di dalam kasih, bukan di dalam kedagingan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak, Engkau yang mengurapi kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sempurna bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih.